wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu kembali dengan channel pendidikan diskusi hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang batalnya suatu perjanjian. Hubungan hukum antara pribadi sering dituangkan dalam perjanjian, namun terkadang tidak disadari bahwa perjanjiannya terkadang tidak sah sehingga perjanjian itu batal. Biasanya ini adalah terkait dengan masalah keperdataan. Dalam pembahasan kali ini akan dibahas bagaimana suatu perjanjian itu bisa batal. Namun jangan lupa ya untuk subscribe channel ini. Perjanjian batal karena pada saat dibuat tidak memenuhi syarat perjanjian. Ini yang pertama. Syarat sahnya perjanjian itu tertuang di dalam pasal 1320 KUH Perdata, atau biasa orang bilang 1320 KUH Perdata atau 1320 BW. Kita lihat di pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan ada 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, kata sepakat. Yang kedua, kecakapan para pihak. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab atau kausa yang halal. Syarat 1 dan syarat 2 ini biasa disebut dengan syarat subjektif. Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat ini biasa disebut dengan syarat objektif. Baik, kita lihat penjelasannya ya terkait dengan syarat-syarat ini dan apa akibat hukum dari apabila tidak terpenuhi syarat-syarat baik subjektif maupun objektif. Yaitu syarat subjektif perjanjian yang pertama yaitu dengan kata sepakat. Para pihak yang membuat perjanjian atau ikatan keperdataan harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi, yaitu apabila yang pertama adanya paksaan atau tuang. Paksaan terjadi dengan tujuan agar pihak lain memberikan haknya, dan dalam paksaan ini menghilangkan kebebasan salah satu pihak dalam membuat perjanjian. Karena dipaksa, jadi dia tidak ada kebebasan untuk menuangkan atau menyampaikan kehendaknya. Inilah salah satu hal yang bertentangan dengan asas perjanjian, yaitu kebebasan berkontrak. Yang kedua yaitu penipuan atau bedrock. Yaitu apabila fakta diungkap sebenarnya tidak akan terjadi kata sepakat. Ya, jadi karena apabila tidak tertipu, nanti tidak mau membuat kesepakatan. Jadi penipuan ini adalah tindakan jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Jadi penipuan ini sudah dari awal, ya, niat buruknya sudah dari awal ya dilakukan salah satu pihak. Kalau apabila ini sudah ketahuan, maka pihak lawan juga tidak akan membuat suatu namanya kesepakatan. Masih tentang kesepakatan, yaitu berkaitan dengan tidak dianggap apabila terjadi yang ketiga, yaitu kesesatan atau kekeliruan atau dwelling. Kekeliruan ini ada dua, yaitu error in person, yaitu kekeliruan pada orangnya, dan error in substansial, yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda. Jadi yang dimaksud kekeliruan ini, orang ini terkait dengan yang diajak untuk bekerja sama salah orang. Substansinya berkaitan dengan suatu bendanya. Dan yang terakhir adalah penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden, yaitu salah satu pihak dalam kedudukan khusus, yaitu tidak keadaan seimbang, sehingga di dalam suatu perjanjian terjadi adanya halangan untuk melakukan penilaian yang tidak bebas dari pihak lainnya.
Karena kedudukan tidak seimbang, sehingga ia tidak dapat mengambil keputusan yang independen. Ya, di sini. Ini adalah 4 hal yang membuat kata sepakat itu bisa jadi tidak dianggap sebagai suatu kesepakatan yang mutlak ya, atau memang yang bebas ya, gitu. Selanjutnya yaitu syarat subjektif perjanjian yang kedua, yaitu kecakapan. Berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap, namun ada pengecualiannya, yaitu yang dianggap tidak cakap. Yang pertama, anak yang belum dewasa. Ini kalau belum dewasa berarti dianggap belum cakap, sehingga menunggu umur usia dewasa sehingga anak ini dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, orang yang di bawah pengampuan. Ya, jadi ini orang ini tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Nah, ini ya. Tidak terpenuhi syarat subjektif dari perjanjian, maka perjanjian ini dapat dibatalkan, yaitu ada kesesatan atau kekurangan sempurnaan dalam kesepakatan, atau adanya kecakapan tadi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya apa? Artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu atau perjanjian ini. Perjanjian sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi, atau pihak yang tidak cakap, atau pihak yang memberikan kesepakatannya tidak secara bebas tadi. Jadi kesepakatannya tidak bebas atau tidak cakap. Contohnya begini, kalau ada anak kecil yang membeli sesuatu barang, ya kan, tapi ketika orang tuanya itu tidak menghendaki, dia bisa mengajukan pembatalan akibat transaksi yang dilakukan oleh seorang anak kecil tersebut. Karena anak kecil pada saat melakukan suatu perjanjian itu masih dianggap belum cakap. Selanjutnya terkait dengan syarat objektif perjanjian, yaitu yang ketiga tentang suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini maksudnya adalah berkaitan dengan objek dari perjanjian itu sendiri. Objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa atau melakukan suatu perbuatan, ya, gitu. Contohnya yaitu mengantar barang, gitu ya. Barang yang dijanjikan harus diketahui jenisnya, ya. Jadi harus diketahui jenisnya. Ada, ya, bukan tidak ada, ya kan. Barang yang baru ada pada waktu yang akan datang dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Maksudnya begini, contoh hasil panen padi. Ya, ini pada saat diperjanjikan mungkin padinya belum ada, tetapi pada waktu panen akan ada. Ini masih boleh untuk dilakukan diperjanjikan dalam suatu perjanjian, jadi suatu hal tertentu. Syarat objektif perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab atau kausa yang halal. Perjanjian tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Sesuatu yang halal ini ada dalam isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Ya, tidak terpenuhi syarat objektif dari perjanjian, maka perjanjian ini batal demi hukum. Artinya apa? Artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada tindakan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Jadi di situ dianggap tidak ada perjanjian. Contohnya memperjanjikan terkait dengan penggandaan uang. Nah, ini jelas. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan hukum dan sesuatu yang hal tertentunya tidak jelas, sehingga di sini dianggap batal demi hukum. Jadi dianggap tidak ada suatu perjanjian. Selain itu, perjanjian dapat dimintakan pembatalan karena salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasi
adalah artinya di sini tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Bentuk bahan prestasi atau ingkar janji di sini ya. Yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Atau memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Jadi apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Dan memenuhi prestasi tidak sesuai atau keliru, tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Debitur yang memiliki prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang dikeliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Akibat dari bahan prestasi atau ingkar janji, yaitu akibat debitur bahan prestasi, maka pihak kreditur dapat mengajukan yang pertama yaitu tuntutan kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua yaitu pembatalan perjanjian. Pembatalan ini bisa diajukan di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 1266 KUH Perdata. Yang ketiga, kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan juga pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian. Nah, ini jadi ada kumulasi dari kedua hal tersebut ya, sudah minta dilakukan pemenuhan ganti rugi atau pembatalan dengan ganti kerugian, yaitu sebagaimana pasal 1267 KUH Perdata. Dan yang terakhir adalah pengalihan risiko atau biaya terjadi pada leasing, yaitu jika bahan prestasi maka barang jaminannya akan dijual atau dilelang ya, begitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar.